Selamat pagi Ibu Dr. Afila SHMHum selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum acara betul. Saya Rikus Tumorang, NIM 190-200-143 akan menjelaskan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat dua tahapan berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama yaitu tahapan pralitigasi. Pada tahapan ini biasa disebut upaya administratif, yaitu dengan penggugat mengajukan keberatan kepada si pejabat yang melakukan ketetapan usaha negara. Apabila tidak menemukan titik terang, maka si penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, pada saat ini si penggugat sudah masuk ke dalam tahapan yang kedua, itu tahapan litigasi. Pada tahapan litigasi yang pertama itu pengajuan gugatan. Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 21, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebelum si penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif, yaitu sebagai syarat awal untuk agar gugatannya diterima di pengadilan. Nah, apabila gugatannya sesuai sudah dilakukan upaya administratif, maka masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu dismissal proses. Tahapan ini merupakan proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Ketua Pengadilan Tata Usaha pada tahapan ini berhak memiliki wewenang untuk menentukan apakah perkara yang diajukan ini bisa disidangkan atau tidak. Nah, setelah tahapan tersebut dilaksanakan, maka kemudian masuk ke dalam tahapan pemeriksaan persiapan. Pada tahapan ini, pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim perkara yang bertujuan untuk memperbaiki gugatan yang kurang jelas. Artinya tujuan pemeriksaannya adalah persiapan untuk mematangkan perkara. Setelah dilakukannya pemeriksaan persiapan, maka masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu persidangan. Nah, tahapan yang pertama itu pembacaan gugatan. Tahapan ini merupakan pembacaan gugatan yang dilakukan oleh penggugat atau kuasa hukum penggugat kepada si tergugat. Nah, kemudian setelah dibacakan, masuk ke dalam tahapan kedua, pembacaan jawaban. Ini adalah eksepsi atau jawaban dari si tergugat kepada si penggugat. Nah, setelah si tergugat menjawab, maka kemudian si penggugat menanggapi apa yang menjadi jawaban atau eksepsi dari si tergugat. Kemudian setelah si penggugat tadi memberikan tanggapan, si tergugat dapat kembali menanggapi apa yang menjadi tanggapan dari si penggugat tadi. Nah, setelah tanggapan dari kedua belah pihak sudah terlaksana replik-duplik, kemudian masuk ke dalam tahapan pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia adalah kebenaran material. Artinya, hakim harus mencari kebenaran materi daripada sekedar apa yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Nah, setelah pembuktian ini selesai, maka kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir, atau yang biasa tahapan ini disebut pembacaan kesimpulan. Nah, setelah pembacaan dari kesimpulan dari kedua belah pihak telah dilakukan, maka selanjutnya adalah tahapan putusan. Hakim ketua menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Nah, bentuk-bentuk daripada putusan tersebut yaitu yang pertama, gugatan penggugat ditolak, gugatan penggugat dikabulkan, gugatan penggugat tidak diterima, dan yang terakhir adalah gugatan penggugat gugur. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Rikus Tumorang, NIM 190-200-143, pamit. Terima kasih.